taala satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat Nabi yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma atau Abdullah bin Umar bin Khattab. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Qila ya Rasulullah wa ma jila'uha qala tilawatul Quran wa dzikrul maut. Kata Nabi, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid. Sesungguhnya hati itu berkarat sebagaimana besi berkarat. Artinya tidak selamanya hati kita, tidak selamanya hati manusia bersih. Sebagaimana besi, apabila dibiarkan cukup lama, maka itu besi akan berkarat dan kehilangan kekuatannya, kehilangan kinclongnya. Itu besi. Besi kalau kita antepin, kita enggak urusin, lama-lama kan dia berkarat, tekopet kan udah enggak ada kekuatan. Bahkan yang awalnya kilau, kinclong, udah mulai hilang. Begitu juga hati manusia. Dosa, maksiat, jauh mengingat Allah, cinta dunia yang berlebihan, itu hati semakin berkarat, semakin sempit, semakin kotor, semakin buta, bahkan sulit menerima kebenaran. Tanda-tanda hati yang berkarat itu yang jelas kelihatan adalah merasa berat beribadah. Kalau ibadah berat banget, malesnya luar biasa, beratnya luar biasa, sehingga ibadahnya ditinggal. Karena apa? Karena nurutin malesnya, nurutin rasa beratnya. Yang namanya ibadah itu nggak ada yang enak. Ibadah itu nggak ada yang enak. Semuanya nggak enak. Ibadah. Nikah katanya enak. Ya kata siapa? Emang kita yang namanya ibadah nikah itu nyari yang enak-enak doang? Ada kagak enaknya? Suruh tanggung jawab. Iya, apa-apa yang nanggung kita, mulai dari makan, pakaian, kebutuhan istri, itu kagak enak. Nggak ada ibadah itu enak. Ya. Jadi ibadah itu memang berat. Orang yang hatinya udah kotor, berkarat, dia ninggalin ibadah karena malesnya dan beratnya. Makanya kalau kita malah alhamdulillah yang namanya ibadah enteng-enteng aja ya. Alhamdulillah. Ya. Kata Umar bin Khattab, jangan malas, jangan bosan. Kan gitu. Orang kalau malas kagak bakalan banyak ngerjain kebaikan. Itu kalau malas. Orang yang bosan bakalan ngasoh dia berbuat kebaikan. Makanya malas sama bosan tinggalin. Buat kita mungkin ibadah berat, menderita ibadah. Tapi penderitaan kita yang sesaat di dunia itu akan menghapus penderitaan nanti di akhirat. Makanya kalau kata
Anas bin Malik, sa'atul adha bid dunya yudhibna sa'atil adha fil akhirah. Penderitaan sebentar di dunia itu akan menghapuskan penderitaan nanti di akhirat. Artinya emang yang namanya di dunia kan capek, ibadah kan capek, disuruh kita sabar, tapi nanti di hari kiamat capek kita diganti sama Allah berupa kenikmatan, berupa surga. Makanya jangan sampai hati berkarat. Ini harus kita cegah. Tuh tanda-tanda orang yang hatinya udah mulai berkarat, udah mulai mati. Berat ibadah. Iya. Sulit. Diajak ngaji dia kagak mau. Diajak sembahyang dia kagak mau. Iya. Kemudian di antara tanda-tanda hati yang berkarat itu mudah marah. Dikit-dikit tersinggung. Ada orang ngobrol berdua merasa diomongin, itu kan berprasangka buruk. Iya, jangan. Itu udah mulai kotor tuh, yang begitu-begitu hilangin itu. Kalau kita antepin aja, semakin rusak hati kita, semakin kotor, semakin butek, semakin sempit. Jangan sampai mudah marah. Kalau kita kan dikit-dikit marah, ada orang ngomong salah sedikit kita marah, jangan sampai. Iya. Apalagi sampai timbul buruk sangka yang berlebihan. Kemudian mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Kotor tuh hatinya, udah mulai berkarat. Dunia dipentingin, akhirat mau dibelakangin. Manusia memang diperintahkan untuk bekerja, berusaha mencari nafkah. Allah ciptain siang kan buat usaha. Allah ciptain malam buat istirahat. Orang kerja berangkat pagi pulang sore. Katanya mencari rezeki Allah, mencari nafkah buat ngempanin anak bini, tapi ibadahnya ditinggal. Kalau begitu mencari rezeki Allah yang ngasih rezeki dilupain. Salah nggak? Kalau kita mau mencari rezeki, kita harus ingat siapa yang ngasih rezeki. Kan gitu. Ya, jangan sampai mencari rezeki melupakan zat yang memberikan rezeki. Urusan dunia lebih utama dibanding akhirat. Nah, banyak tuh ya, Jumat ya jam 12 dipanggil buat ibadah sholat Jumat. Para pedagang masih di situ aja. Ya. Pas masuk waktu azan Jumat makin banyak yang beli, ya kan? Besoknya datang Jumat lagi, wah ini emang lempangan lagi banyak beli. Kalau sembahyang Jumat taruh lah, enggak ada dong yang beli gara-gara sembahyang Jumatan gitu, ya kan? Kotor tuh. Berarti kan mentingin dunia daripada akhirat. Padahal Allah perintah idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kan begitu. Iya. Itu lebih baik kalau kamu tahu ketika datang panggilan Jumat, udah segera ingat kepada Allah, tinggalin jual beli. Kalau umpamanya pas lempangan Jumat, pas azan Jumat banyak pembeli, saya nutup gara-gara semuanya, jangan takut diganti sama Allah. Emang Allah susah? Allah mah kaya. Diganti sama Allah. Berapa tadi? Kira-kira yang beli 10 orang. Setelah Jumat atau besoknya, mungkin Allah ganti lebih dari 10 orang. Enggak usah khawatir tentang karunia Allah. Kerjain aja.
Asal udah ibadah, Allah redho, Allah kasih sesuatu yang terbaik buat kita. Jangan sampai terlalu mementingkan urusan dunia daripada akhirat. Iya, kita hidup di dunia, emang disuruh bekerja, mencari nafkah, tapi kan ada masa-masa ibadahnya, jangan ditinggal. Kemudian jauh mengingat Allah, nggak pernah dia ingat Allah. Jangankan ingat Allah dalam hati, sembahyang aja kagak mau. Itu tanda-tanda hati yang kotor, hati yang berkarat. Kila, para sahabat bertanya, wa majid ya Rasulullah, wa majilauha ya Rasul, apa sih yang dapat membersihkan hati yang udah berkarat? Rasul memberikan 2 obat yang ampuh. Apa kata Rasul? Qala, Rasul menjawab, tilawatul Quran wa dzikrul maut, baca Al-Quran dan mengingat kematian. Baca Al-Quran dan mengingat kematian itu adalah pembersih, penggosok hati yang sudah berkarat. Ya, kan ada inna likulli syai'in muskilah wa muskilatul qulub dzikrullah. Tiap-tiap sesuatu itu kan ada penggosoknya. Penggosok hati itu ya zikir kepada Allah. Hati kalau sudah berkarat, digosok dengan apa? Tilawatul Quran. Baca Quran kan termasuk ibadah, termasuk zikir juga, ingat kepada Allah. Baca Al-Quran dengan tartil, berusaha untuk mengerti artinya dan mengamal kandungannya. Orang yang sering berinteraksi dengan Al-Quran itu lama-lama hatinya bersih. Yang tadinya kotor, berkarat, lama-lama dia bersih, lama-lama berkilau. Kenapa? Karena terkikis dengan bacaan Al-Quran. Artinya apa? Dia nggak terlalu memikirkan urusan dunia, yang penting dia fokus baca Al-Quran, istiqomah. Terus menerus, jangan berhenti. Habis maghrib kita baca Al-Quran, enggak lama-lama, cukup 1 lembar. Mungkin 1 lembar kelamaan, setengah lembar. Maghrib besoknya setengahnya lagi. 2 maghrib lumayan 1 lembar. 10 tahun, 20 tahun abang kagak hatam tuh Al-Quran 30 juz. Hatam pelan-pelan, tapi itu Allah demen. Yang mana begitu? Ahabul a'mal Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling suka oleh Allah yaitu apa? Adwamuha, terus menerus, istiqomah, wa in qalla, meskipun sedikit. Yang baca Al-Quran. Orang yang baca Al-Quran maka hatinya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari sifat-sifat madmumah seperti ujub, riya, sombong. Itu hilang. Iya. Bahkan dengki. Nah, kalau dengki ini bahaya ini. Jangan sampai. Iya, orang kalau udah dengki susah udah. Iya. Dengki itu termasuk musuh. Iya. Ngedegin orang itu nggak bakal bisa baik ya. Makanya kalau kata Imam Syafi'i dikatakan kullul adawah qad turja mawaddatuha illa adawataman adaka min hasad. Tiap-tiap permusuhan itu bisa diharapkan berubah menjadi kasih sayang. Tiap-tiap permusuhan itu bisa berubah menjadi kasih sayang. Illa ada wataman ada kamin hasad, kecuali permusuhan orang yang memusuhi kamu karena dengki. Orang kalau dengki udah benernya aja dianggap salah, ya, apalagi salah udah dia ngomongin. Dengki itu bahaya itu. Dengki kan salah satu termasuk sifat iblis. Ya, iblis dikeluarin dari surga gara-gara sombong. Dia masuk ngerayu Nabi Adam, biar Nabi Adam juga bakalan dikeluarin. Dengki. Ya, terkikis tuh dengan banyak baca Al-Quran. Lagi Al-Quran kan mujizat yang terbesar, mujizat Nabi. Orang baca Al-Quran gak bakalan bosan, ya kan? Lah kita bertahun-tahun sembahyang, sehari 5 waktu, 17 rakaat, 17 kali kita baca Fatihah, bosan baca Fatihah? Kagak. Ya.
Inna a'tayna, kita nggak pernah bosan walaupun 100 200. Kulhu emang udah di luar kepala, nggak bakalan bosan. Itu tuh mujizat Al-Quran. Iya. Bahkan Al-Quran yang kita baca bakalan nanti menjadi syafaat penolong. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Baca tuh Al-Quran. Karena Al-Quran nanti di hari kiamat dia akan datang menjadi penolong buat yang membacanya, buat yang gemar, buat yang sering interaksi dengan Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, hati yang kotor, hati yang berkarat akan bersih. Itu pembersihnya tuh kata Nabi. Kemudian yang kedua, dzikrul maut. Pembersih hati yang kotor itu adalah mengingat kematian. Kita disuruh selalu mengingat kematian, bukan berarti kita disuruh sedih terus dalam hidup, enggak. Artinya dengan mengingat kematian, kita sadar, kita merenung bahwa kita ini hidup enggak lama, hidup sementara. Begitu kita merenung bahwa hidup manusia sementara, maka akan mendorong amal soleh. Jangan merasa hidup enggak pernah ingat mati, seakan-akan hidup selamanya. Emang umur siapa yang tahu? Orang kalau banyak ingat mati, pasti dia punya pikiran hidup akan kagak lama. Mungkin besok saya mati atau lusa. Nah, kalau udah seperti itu, ini hati punya dorongan ngerjain amal soleh. Bahkan kecenderungan terhadap cinta dunia lama-lama juga akan nyingkir itu kecintaan dunia. Imam Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, fi dzikril maut faidatan. Di dalam mengingat kematian itu ada 2 faedah. Yang pertama, an-nifrah minad dunya. Lari rasa cinta dunia dalam hatinya. Artinya rasa cinta dunia dalam hatinya lama-lama akan terkikis. Akan kabur. Karena ingat kematian. Iya. Makanya ya buat apaan kerja ya? Kerja. Kumpulin harta tapi kagak ibadah. Nah, ini salah. Itu kan salah satu muncul sifat bersihnya. Iya, kalau berpikir seperti itu. Buat apaan dunia? Toh dunia yang ada saya usahakan. Buat apa? Buat kebahagiaan akhirat. Iya, harta emang harus diusahakan buat jembatan menuju akhirat. Nikmal matiyah, sebaik-baik kendaraan itu adalah dunia. Tuballikumul akhirah, maka dunia itu akan menyampaikan kamu kepada kebahagiaan akhirat. Harta yang kita punya itu kan dunia. Bisa menyebabkan kita bahagia di akhirat ya dengan cara titipkan ke panti asuhan, untuk bangun masjid, bangun musola dan sebagainya, beramal dah, derma, artinya derma. Kemudian yang kedua, asyauq fil akhirah. Orang yang ingat kematian itu akan gemar, suka melakukan sesuatu yang berhubungan dengan akhirat. Dia ibadah, dia ngaji, dia sering dengar nasihat. Entah hati kalau udah berkarat, kalau udah didiemin aja, udah bakalan gak beres. Makanya inilah pesan Nabi, nasihat Nabi, bahwa kesimpulannya hati manusia itu berkarat. Seperti besi yang berkarat. Kalau didiemin aja akan rusak. Maka Nabi memberikan obat hati yang berkarat. Pembersihnya adalah membaca Al-Quran dan juga mengingat kematian. Banyak baca Al-Quran, ingat kematian, maka hati kita semakin bersih, hati kita semakin sadar. Ya, maka jalan kita akan lurus dan selalu berhati-hati dalam berbuat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.